Ya. Ini udah langsung record ya? Ini ya. Dirimu kian pasti, segala kan ku raih. Bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Bintang di angkasa bersinar gemilang, tempatku tuju segala angan dan harapan, tempatku padu cita-cita dan impian, tempatku pacu setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji tekad yang ku miliki,
yakin kini telah terbukti, segala kan ku gapai, rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui, semua telah ku dapati. Tetaplah gemilang tempatku tuju, segala angan dan harapan tempatku padu, cita-cita dan impian tempatku pacu, setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Segala angan dan harapan tempatku padu, cita-cita dan impian tempatku pacu, setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Tempatku padu, cita-cita dan impian tempatku pacu, setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Mbak, kalau begini background atau kitanya sih? Ini nih. Di HP nggak bisa ya pakai background?
Seiring dengan hentak geraknya waktu, Indonesiaku kian menapak maju. Bekerja dan berkarya, membangun negeri, menuju masa depan dengan langkah pasti. Bergeraklah serta memajukan negara, membayar pajak, bukti peduli pada sesama. Selalu ku bangga jadi warga yang berguna, menatap Indonesiaku jaya selamanya. Seiring dengan hentak geraknya waktu, Indonesiaku kian melangkah maju. Bekerja dan berkarya, membangun negeri, Menuju masa depan dengan langkah pasti. Bergeraklah serta memajukan negara, membayar pajak, bukti peduli pada sesama. Selalu ku bangga jadi warga yang berguna, menatap Indonesiaku jaya selamanya. Di sini ku terlahir, dibesarkan dan dimanja oleh alam indah, kau bumiku nan ramah. Oh Indonesiaku, negeriku tercinta, tercinta, oh kau tercinta. Inilah karyaku dan ku rela pajakku untukmu negeriku, baktiku untukmu. Tapi ingat jangan kamu mengkhianatinya, membuat duka, mengundang murka hingga semua sayang kamu musnahkan kita. Ingat, jangan. Ayo bangkitkan jiwa dan raga menuju cahaya semesta. Untuk Indonesia tercinta, hidup kita pun kan sejahtera. Kita pun kan sejahtera. Membayar pajak, bukti peduli pada sesama. Selalu ku bangga jadi warga yang berguna, menatap Indonesiaku jaya selamanya. Bergeraklah memajukan negara, membayar pajak, bukti peduli pada sesama. Selalu ku bangga jadi warga yang berguna, menatap Indonesiaku jaya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian
dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh mohon dituliskan di kolom chat angka 1 apabila suara saya terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Kita mulai acara pagi ini Bapak Ibu. Kita awali dengan pantun seperti biasa. Buah mengkudu, buah pepaya. Jangan dikulum utuh-utuh. Bapak Ibu yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Ini adalah penyelenggaraan sosialisasi Undang-Undang HPP yang kedua bagi kami. Hari ini kita sebenarnya materinya sama dengan yang sesi pertama, kemudian hanya pesertanya saja yang sekarang baru. Hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi Bapak Ibu karena materinya agak lumayan panjang. Nanti sesi pertama yaitu latar belakang yang berisi asas, tujuan, dan ruang lingkup. Dan yang bagian kedua di sesi pertama yaitu KUP. Kemudian di sesi kedua kita akan sama-sama belajar tentang PPh dan PPN di Undang-Undang Pajak yang baru. Kemudian di sesi yang ketiga yaitu tentang program pengungkapan sukarela dan pajak karbon. Baik, sebelum acara kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa saya kasih pantun lagi. Buah nangka dimasak gulai. Gulainya dimasak dibawa ke gua. Sebelum acara penyuluhan kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Semoga acara kita hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dari mulai awal acara sampai dengan akhir acara nanti. Baik, perkenalkan saya Ana, penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 1. Di sini saya didampingi teman-teman, ada Ibu Ervi dan Ibu Mita, dan juga Ibu Syifa untuk memandu acara ini dari awal nanti sampai selesai, dan nanti akan ada bintang tamu nih, Bapak-Bapak. Jadi Bapak-Bapaknya satu dimunculkan terakhir-terakhir. Baik ya, setelah kita berdoa sebelum masuk ke materi, kita kumandangkan terlebih dahulu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, agar kita tidak pernah melupakan jasa-jasa pahlawan kita. Demikian tadi pemutaran lagu Indonesia Raya, semoga menambah rasa kebangsaan di hati kita. Hiduplah Indonesia Raya. Agar Indonesia Raya tetap hidup dan berjaya, maka kita harus mendukung pajak di Indonesia ini. Pajak kuat, Indonesia maju. Maka dari itu, hari ini kita bersama-sama belajar untuk peraturan perpajakan yang baru, agar kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan kita masing-masing dengan baik dan benar. Oke. Kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu asas, tujuan, dan ruang lingkup diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, dan yang kedua nanti langsung dilanjutkan dengan materi KUP. Untuk sesi pertama ini akan dibawakan oleh Ibu Ervi, penyuluh KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 1 juga. Kepada Ibu Ervi, dipersilahkan. Terima kasih Bu Ana, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu semua peserta sosialisasi Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan. Untuk sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di KPP Kebonjeruk 1 ini, seperti kata Bu Ana, ini yang kedua kali Pak. Jadi ini kita mengulang sebenarnya, untuk memberikan kesempatan bagi peserta yang kemarin tidak bisa join di sosialisasi pertama. Baik, saya izin share screen dulu. Berikan suara. Sudah. Kita nggak ada perpajakan.
Oke. Apa yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nah, di sini ada sistematika harmonisasi perpajakan yang terdiri dari 9 bab, 9, 10. Bab 1 yaitu asas dan tujuan serta ruang lingkup. Bab 2 ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Bab 3 pajak penghasilan. Dan bab 4 pajak pertambahan nilai. Bab 5 program pengungkapan sukarela. Bab 6 pajak karbon, cukai dan peraturan peralihan serta penutup. Baik, untuk asas tujuan dan ruang lingkup KUP. Nah, apa yang menjadi asas dan tujuan lahirnya Undang-Undang Harmonisasi yaitu untuk memberikan asas keadilan, asas kesederhanaan, asas efisiensi, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional. Sedangkan tujuan adanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu yaitu 1. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara. Ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Keempat, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang kondusif, konsolidatif, dan perluasan basis pajak. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia atau di kita itu berdasarkan self assessment, yaitu untuk menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan. Jadi diperlukan kepatuhan, peningkatan kepatuhan secara sukarela wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, ini ada skema atau ruang lingkup perubahan di Undang-Undang Harmonisasi. Seperti Bapak Ibu ketahui, untuk Undang-Undang KUP itu ada perubahannya yang berlaku mulai tanggal diundangkannya. Untuk Undang-Undang HPP itu berlaku tahun pajak 2020. Undang-Undang PPN berlaku mulai 1 April 2020. Program pengungkapan sukarela antara 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Dan pajak karbon itu berlaku mulai 1 April 2022. Dan Undang-Undang Cukai itu berlaku mulai tanggal diundangkan. Baik, untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di sini ada perubahan 5 poin, yaitu yang pertama, penggunaan NIK sebagai NPWP pribadi. Yang kedua, besarnya sanksi pada saat pemeriksaan dan saksi dalam upaya hukum. Yang ketiga, pajak internasional. Yang keempat, kuasa wajib pajak. Dan yang kelima, penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Baik, untuk penggunaan NIK sebagai NPWP pribadi, jadi demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional, dilakukan integrasi basis data pendudukan dengan sistem administrasi perpajakan, sehingga untuk mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta-merta menyebabkan orang pribadi membayar pajak. Jadi, setiap warga negara, tidak semua warga negara begitu. Misalnya wajib pajak bayi lahir itu tidak serta-merta tidak menjadi wajib pajak atau terutang pajak. Jadi dia memang sudah memenuhi syarat subjektifnya, tetapi syarat objektifnya dia belum memenuhi. Jadi untuk memenuhi sebagai syarat wajib pajak itu harus memenuhi syarat objektif dan subjektifnya. Jika orang yang misalnya ada orang yang bekerja, tetapi dia belum mempunyai penghasilan di atas PTKP, maka
orang tersebut belum memenuhi objek pajak dari NPWP tersebut. Atau misalnya orang pribadi yang menggunakan PP 23. Pembayaran pajaknya dilakukan jika peredaran brutonya di atas 500 juta setahun. Jika pengusaha tersebut mempunyai omset di bawah 4,8 M, tetapi dia peredaran brutonya di bawah 500 juta setahun, maka dia tidak akan dikenakan pajak. Nah, jika dia mempunyai peredaran bruto di atas 500 juta setahun, maka atas selisih tersebut dia akan dikenakan pajak. Nah, di pasal 8 ayat 4 ada batas waktu pengungkapan ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan. Di aturan lama itu ada sebelum Dirjen Pajak itu menerbitkan SKP. Sedangkan di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu atau aturan terbaru itu dilakukan sebelum SPHP disampaikan. Nah, di sini untuk keadilan dan kepastian hukum, maka dilakukan penurunan sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Hal ini dengan semangat peraturan dalam Undang-Undang Ciptaker. Jadi di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Jadi jika di Undang-Undang lama wajib pajak itu misalnya ada PPh kurang bayar, maka dia akan dikenakan sanksi sebesar 50%. Sedangkan di undang-undang yang terbaru, dia akan dikenakan sanksi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah upfleet per faktor 20%. Maksimalnya 24 bulan. Lalu jika PPh-nya kurang dipotong, di undang-undang lama dia akan dikenakan sanksi sebesar 100%. Kalau di undang-undang yang terbaru, maka sanksi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah upfleet faktor 20%, maksimalnya 24 bulan. Nah, jika kalau PPh dipotong tetapi tidak disetor, kan akan dikenakan 100% untuk undang-undang yang lama. Di undang-undang yang terbaru, maka dia akan dikenakan sanksi sebesar 75%. Untuk PPN atau PPNBM kurang dibayar, dia akan dikenakan sanksi 100%. Di undang-undang yang terbaru, dia akan dikenakan atau adanya penurunan sanksi sebesar 75%. Untuk poin yang kedua, sanksi setelah upaya hukum, namun keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan ketetapan DJP. Jika wajib pajak merasa keberatan, maka di undang-undang yang lama, wajib pajak itu akan dikenakan sanksi sebesar 50%. Sedangkan di undang-undang harmonisasi akan dikenakan sanksi sebesar 30%. Jika wajib pajak mengajukan banding, maka dia akan dikenakan sanksi sebesar 100%. Di undang-undang yang terbaru mengalami penurunan, jadi dia akan hanya dikenakan sanksi sebesar 60%. Sedangkan untuk peninjauan kembali, sanksinya yang awalnya 100% menjadi 60%. Nah, di sini ada untuk asistensi penagihan pajak global. Untuk asistensi penagihan pajak global ada pemberian bantuan penagihan dan ada permintaan bantuan penagihan. Untuk pemberian bantuan penagihan itu jika diberikan kepada bantuan penagihan pajak kepada negara atau yurisdiksi mitra. Yang kedua, permintaan bantuan pajak kepada negara atau yurisdiksi mitra. Yang
kedua, mutual agreement, prosedur atau MAP. Jika pelaksanaan prosedur persetujuan bersama belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan putusan banding atau putusan PK kembali diucapkan, maka Direktorat Jenderal Pajak tetap melakukan perundingan dalam hal materi sengketa yang diputus dalam putusan banding atau putusan peninjauan kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama. Nah, untuk konsensus pemajakan global, itu pemerintah akan berwenang untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah, negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang untuk pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba, pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak, dan kerjasama perpajakan lainnya. Nah, untuk kuasa wajib pajak, di sini ada perubahannya, yaitu untuk keadilan dan kepastian hukum, kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami istri, suami atau istri atau keluarga saudara atau semenda 2 derajat. Sedangkan di aturan yang lama, kuasa wajib pajak itu jika dia harus mempunyai persyaratan kompetensi, Pak. Jadi kalau yang baru tidak bisa dilakukan siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Bisa juga diberikan oleh suami atau istri atau saudara atau semenda. Nah, untuk Undang-Undang Penguatan Pajak baru pasal 32A, pemerintah dapat menetapkan pihak lain, misalnya penyedia sarana transaksi elektronik atau marketplace sebagai pemotong atau pemungut pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain tersebut. Nah, di sini penegakan hukum itu untuk menambah wewenang penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran dan atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Sehingga tahap persidangan WP itu diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa menjatuhkan pidana penjara atau ultimum remedium. Nah, di sini penegakan hukum pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara itu memuji demi keadilan dan kepastian hukum hingga tahap persidangan itu wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa menjatuhkan pidana penjara. Di sini ada perubahan sanksi yang harus dibayar. Jadi untuk perbuatan pidana pajak alpa, kalau di undang-undang lama itu membayar pokok pajak plus sanksi 4 kali, pajak kurang dibayar. Sedangkan di undang-undang yang baru itu membayar pokok pajak plus sanksi dan 1 kali pajak kurang dibayarnya. Lalu untuk pidana pajak kesengajaan di undang-undang yang lama itu sama, yaitu membayar pokok pajak ditambah sanksi 4 kali pajak kurang dibayar. Di undang-undang yang baru yaitu sanksinya untuk membayar pokok pajak ditambah sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Untuk pidana pajak pembuatan faktur pajak atau bukti potong PPh fiktif, maka
di undang-undang yang lama, sanksinya berupa membayar pokok sama seperti yang terdahulu, membayar pokok pajak ditambah sanksi 4 kali pajak kurang dibayar. Sedangkan di UU HPP sanksinya berupa membayar pokok pajak ditambah sanksi 4 kali pajak kurang dibayar. Untuk revisi atau penambahan pasal di dalam Undang-Undang HPP, untuk saat ini ada kondisi yang membuat revisi itu harus dilakukan. Yang pertama, kondisi disparitas pemahaman, daluarsa, dan pemeriksaan bukti permulaan. Yang kedua, ultimum remedium 44B tidak banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak. Yang ketiga, pidana denda sebagian besar disubsidiar pidana kurungan. Yang keempat, penegakan hukum pidana pajak sebagian besar berakhir di pemidaan fisik tanpa ada pemulihan KPPN. Jadi, hal tersebut yang melatar belakangi pasal pidana di Undang-Undang HPP, sehingga muncul revisi atau penambahan pasal pidana dalam Undang-Undang UU HPP, di mana latar belakang tersebut untuk memberikan kepastian hukum, pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Yang memberikan kepastian hukum yaitu daluarsa, pemeriksaan bukti permulaan, dan penghentian penyidikan. Yang kedua, pemulihan kerugian pada pendapatan negara yaitu untuk kewenangan blokir atau sita aset, ultimum remedium, pidana denda tidak disubsidiar, dan in absentia. Semua tersebut pemulihan kerugian pada pendapatan negara terdiri dari ultimum remedium atau untuk tahap penyidikan dan tahap persidangan. Lalu untuk pembayaran pidana denda secara sukarela dan sita aset oleh jaksa. Semuanya itu dapat diblokir atau disita aset oleh PPNS. Nah, di sini ada ikhtisar pasal pidana Undang-Undang UU HPP, di mana ada 7 poin yang mengalami perubahan. Mungkin bisa dibaca. Yang pertama, yaitu daluarsa penuntutan. Itu menyelaraskan daluarsa penuntutan di batang tubuh dan penjelasan itu pasal 40, mengubah pasal 40 dan penjelasannya. Yang kedua, menegaskan di penjelasan bahwa yang dimaksud penuntutan adalah penyampaian SPDP. Lalu yang kedua, pemeriksaan bukti permulaan pasal 43A. Itu menjelaskan bahwa menegaskan di batang hukum bahwa pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh penyidik pajak. Dua, memperluas sumber pemeriksaan bukper di penjelasan dari hanya kegiatan intelijensi menjadi kegiatan intelijen dan atau kegiatan lainnya. Yang ketiga, menegaskan di penjelasan bahwa pemeriksaan bukper mempunyai tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyidikan dalam KUHP. Merupakan pasal 43A, di mana untuk menambahkan satu ayat baru di pasal 43A dan mengubah penjelasan pasal 43A ayat 1. Yang ketiga, tidak ada kewenangan sita atau blokir aset. Pasal 44 ayat 2, di mana menambah kewenangan penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran dan atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Merupakan pasal 44 ayat 2, di mana mengubah pasal 44 ayat 2 dan penjelasannya. Yang keempat, penghentian penyidikan pasal 44A. Yang pertama itu untuk mengubah referensi penghentian penyidikan di pasal 44 ayat 2. Yang kedua, menambah
kondisi baru yang dapat dilakukan penghentian penyidikan, yaitu dalam hal WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan 8 ayat 3 yang semuanya merupakan pasal 44A yang mengubah pasal 44A dan penjelasannya. Yang kelima, upaya menghindari pemidaan ultimum remedium hanya di penyidikan pasal 44B, di mana meliputi 1. Sanksi pasal 44B dibuat berlapis 1 kali, 3 kali, dan 4 kali, sesuai dengan ancaman pidana di pasal 38 alfa, pasal 39 itu dengan sengaja, dan pasal 39A TBTS. Yang kedua, wajib pajak dapat melakukan upaya menghindari pemidaan penjara sampai dengan tahap persidangan dengan melunasi pokok dan sanksi pasal 44B. Yang ketiga, pembayaran pokok dan sanksi pasal 44B atau proporsi dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang merupakan pasal 44B, di mana keterangannya itu untuk mengubah pasal 44B ayat 2 dan penjelasannya, menambah 3 ayat baru di dalam pasal 44B dan menghapus pasal 44B ayat 3. Yang keenam, belum diatur pidana denda tidak disubsidiar, meliputi 1. Pidana denda tidak dapat disubsidiar dan wajib pajak terpidana. Kedua, jika pidana denda tidak dibayar, jaksa melakukan penyitaan aset. Yang ketiga, jika setelah dilakukan penyitaan aset, pidana denda masih belum lunas, dapat diganti pidana penjara tidak melebihi pidana yang diputus. Itu merupakan pasal 44C, di mana keterangannya pasal baru terdiri dari 3 ayat. Yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu belum diatur in absentia. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir, perkara tetap dapat dilanjutkan dan diputus di pengadilan. Itu merupakan pasal 44D, di mana pasal baru tersebut terdiri dari 2 ayat. Begitu untuk sekilas asas, tujuan, dan perubahan di KUP Undang-Undang Harmonisasi. Selanjutnya untuk bab pajak penghasilan, saya serahkan kepada rekan saya, Saudara Mita. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Ana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ervi. Demikian tadi paparan mengenai latar belakang Undang-Undang HPP dan perubahan yang ada di KUP. Kalau misalnya kita ringkas tadi, latar belakang terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini berdasarkan 6 asas, yaitu asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Karena memang perkembangan di negara kita ini banyak yang harus disesuaikan, maka muncullah undang-undang ini. Kemudian ada beberapa perubahan yang berdasarkan misalnya asas keadilan, kesederhanaan, dan efisiensi, serta kepastian hukum. Kalau kita cermati dari paparan Ibu Ervi tadi, beberapa perubahan di KUP antara lain penggunaan NIK sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi. Ini berlaku tahun depan ya Bu Ervi ya, kira-kira tahun depan. Namun demikian bukan berarti warga negara yang sudah memiliki NPWP, yang sudah memiliki NIK langsung ditetapkan menjadi wajib pajak, tidak seperti itu. Untuk aturan untuk mengenai syarat objektif dan syarat subjektif wajib pajak tetap ada, jadi tidak langsung ujuk-ujuk 17 tahun punya KTP langsung jadi wajib pajak, tidak seperti itu. Nanti prosedurnya kita menunggu petunjuk teknisnya, tetapi nanti tidak ada perbedaan antara nomor NPWP sama NIK, seperti itu kira-kira ke depan.
Kemudian ada perubahan juga di batas waktu pengungkapan ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan. Jadi kalau dulu aturan lamanya itu sebelum Dirjen Pajak menerbitkan SKP, kalau sekarang dimajukan yaitu sebelum SPHP disampaikan. Kemudian ada perubahan juga di pajak internasional, yaitu nanti itu untuk penagihan pajak, kira-kira ya bahasa sederhananya, kira-kira untuk penagihan pajak nanti kita bekerja sama juga dengan internasional. Kemudian ada juga mutual agreement prosedur dengan internasional, serta ada konsensus pemajakan global, baik terkait penagihan, pertukaran informasi, maupun penghindaran pajak berganda. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu Ervi tadi. Kemudian untuk pidana dan hukum ini banyak perubahan besaran sanksi dan juga lebih memperjelas lagi untuk pasal-pasal di pidana seperti yang sudah dijelaskan, dan nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca kembali ya di materi yang akan kita share setelah Bapak Ibu mengisi evaluasi nanti setelah acara selesai. Kalau misalnya nanti pas setelah misi evaluasi ternyata link materinya nggak muncul, Bapak Ibu bisa WhatsApp ke kami nanti untuk kita kirimkan link darurat gitu ya. Kemudian yang saya cermati tadi juga mengenai perubahan kuasa wajib pajak. Jika sebelumnya kuasa wajib pajak itu harus memiliki keahlian di bidang perpajakan dengan surat kuasa dan sebagainya, untuk di undang-undang baru ini ditambah dengan suami istri atau keluarga sedarah atau semenda 2 derajat. Jadi kalau untuk keluarga sedarah, suami istri dan semenda 2 derajat itu tidak perlu dipersyaratkan untuk memiliki kompetensi. Jadi misalnya Bapak Ibu nggak bisa ke KPP gitu, nah kuasanya itu bisa anaknya atau bapaknya kayak gitu. Kalau yang undang-undang yang baru sekarang gitu. Kemudian untuk sanksi-sanksi tadi agak lumayan banyak, nanti Bapak Ibu bisa baca kembali di materi yang bisa diunduh nanti setelah acara selesai. Untuk selanjutnya kita ke materi perubahan di pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Kali ini akan disampaikan oleh Ibu Mita. Kepada Ibu Mita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perkenalkan, nama saya Mita, penyuluh dari Kantor Pajak Kebun Jeruk 1. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ervi. Di sini saya akan melanjutkan terkait klaster selanjutnya, yaitu klaster pajak penghasilan. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, ini untuk klaster pajak penghasilan. Di sini ada secara umum ada beberapa aspek perubahannya pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu yang pertama itu ada tarif dan bracket PPh orang pribadi. Di sini ada penambahan lapisan tarif yang sebelumnya hanya ada 4 lapisan tarif, sekarang ditambah 1 lagi. Jadi jumlahnya ada 5 lapisan tarif, dan ada perubahan juga untuk kelompok lapisan tarif yang sebelumnya dari range berapa ke berapa, nanti di UHPP ini diubah menjadi range berapa ke berapa, seperti itu. Lalu perubahan yang kedua ada pada batasan peredaran brutonya. Nah, batasan peredaran bruto ini untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha yang menghitung pajaknya menggunakan tarif 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Di sini nanti ini hal yang baru untuk diberlakukan, karena sebelumnya itu kan tidak ada batasan ya, semua omset yang dimiliki oleh wajib pajak wajib pajak dengan PP 23 ini dikenakan tarif sebesar 0,5%. Nah, tapi di sini di Undang-Undang HPP ini ada batasan untuk, tapi di garis bawahi hanya untuk orang pribadi pengusaha.
Jadi untuk badannya tidak ada batasan ya. Ini hanya untuk orang pribadi saja. Lalu yang ketiga, ada perubahan tarif pajak penghasilan untuk badan. Nah, untuk tahun 2022 dan seterusnya akan ada tarif baru yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Nah, yang keempat ada pajak atas natura. Adanya perubahan ketentuan pengenaan pajak atas natura ini. Jika pada peraturan yang berlaku saat ini, natura masuk ke kelompok yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan dan tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja. Nah, pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, natura masuk ke kelompok objek pajak penghasilan dan dapat dibiayakan oleh pemberi kerja. Nah, nanti juga ada pengecualian juga. Nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan di slide selanjutnya. Nah, ini untuk penjelasan untuk pajak naturanya. Nah, natura ini kan bentuknya bukan uang, tetapi fasilitas atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawainya ya. Nah, jika sebelumnya natura ini untuk pemberi kerja ini tidak dapat dibiayakan, dan juga bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya atau pegawainya. Nah, maka kan penanggung untuk biaya itu adalah pemberi kerja aja. Jadi yang menanggung biaya untuk itu hanya pemberi kerjanya saja. Nah, di UU HPP ini, natura ini diatur dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan akan menjadi penghasilan untuk pegawainya yang menerima natura ini. Jadi untuk pegawainya ini nanti juga turut berkontribusi untuk negara atas natura yang mereka terima, gitu. Nah, kecuali ini ada pengecualian di sini, natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima, yaitu untuk kriteria sebagai berikut: penyediaan makan atau minuman bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, natura yang berasal dari APBN atau APBD, dan yang terakhir natura dengan jenis dan batasan tertentu. Kalau jika sebelumnya itu hanya dua ini yang menjadi pengecualian, penyediaan makan atau minum bagi seluruh pegawai dan natura di daerah tertentu. Nah, di sini bisa dilihat ini menjadi pengecualian juga. Ini merupakan penghasilan bagi bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya, tetapi dapat dibiayakan oleh pemberi kerjanya. Nah, untuk jenis ini kan di poin E ada disebutkan natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, untuk jenis dan batasan tertentu ini akan nantinya akan diatur oleh peraturan pelaksanaannya. Untuk saat ini sih belum ada untuk peraturan pelaksanaannya. Nanti kita tunggu aja untuk peraturan pelaksanaannya jika sudah ada. Lalu selanjutnya ini ada tarif pajak penghasilan orang pribadi. Tarif pajak penghasilan orang pribadi ini seperti yang tadi saya sudah bilang ya, sebelumnya itu ada 4 lapisan di sini. Ada 4 lapisan tarif yang berlaku pada Undang-Undang PPH yang berlaku saat ini. Nah, dengan adanya Undang-Undang HPP ini akan diterapkan 5 lapisan tarif di sini. 5 lapisan tarif. Nah, terus juga ada sedikit perubahan pada range-nya. Di sini bisa dilihat pada lapisan pertama itu jika pada Undang-Undang PPH yang berlaku saat ini itu lapisan pertama sebesar tarifnya sebesar 5% itu berlaku untuk penghasilan sampai dengan 50 juta. Di Undang-Undang HPP ini ditambahkan range-nya menjadi sampai dengan 60 juta. Nah, untuk lapisan yang kedua ini tarifnya 15%, masih sama. Nah, tapi untuk karena ada perubahan di lapisan pertama tadi, maka batas bawah untuk lapisan kedua juga berubah otomatis. Di sini berubah menjadi 60 sampai 250 juta. Lalu untuk tarif lapisan yang ketiga yaitu 25% masih sama, yaitu 250 juta sampai dengan 500 juta. Lalu untuk lapisan tarif yang keempat sebesar 30% di sini. Nah, jika sebelumnya itu
minimal 500 juta sampai dengan tidak terhingga ya untuk dikenakan tarif 30% ini. Tapi di sini karena ada penambahan tarif lagi yang terakhir ini, nah maka diberikan batasan untuk tarif keempat ini yaitu untuk penghasilan 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Nah ini yang benar-benar baru untuk tarif lapisan yang terakhir, yang kelima, yaitu lapisan 35%. Dikenakan untuk Bapak Ibu yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar dalam setahun atau sampai dengan tidak terhingga, seperti itu. Nah, dari perubahan lapisan pertama tadi memberikan keuntungan nih untuk Bapak Ibu yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta. Jadi kalau misalnya kita lihat kan tarifnya di sini lapisannya sampai 50 juta, di sini sampai dengan 60 juta. Ada perbedaan sebesar 10 juta dari sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu dengan penghasilan di bawah 60 juta dalam setahun memiliki keuntungan yaitu pajaknya akan turun. Jadi kalau misalnya 60 juta nih Bapak Ibu 60 juta penghasilannya, nah pajaknya akan turun sebesar 10% dikalikan 10 juta. 1 juta itu lumayan kan ya untuk penurunan tarifnya sebesar 1 juta. Nah, tapi tentunya kita juga kan semua berharap untuk penghasilan kita lebih banyak lagi ya. Jadi lebih banyak kita berkontribusi untuk negara, kita diberikan kesempatan untuk berkontribusi untuk negara. Di sini kita berharap kalau ada sih bisa yang 5 miliar ya Pak Ibu ya. Di atas 5 miliar, jadi memberi kontribusi sebesar 35% ini dari penghasilan kita gitu. Kalau bisa sih kita berharap semuanya sampai ke lapisan di atas ya. Begitu. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajaknya ini tidak berubah untuk dari peraturan yang sebelumnya, masih sama seperti yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 tahun 2016, yaitu besaran PTKP dalam setahun yang diberikan adalah sebesar 54 juta untuk diri wajib pajak itu sendiri, lalu tambahan 4,5 juta untuk status kawinnya, lalu tambahan 54 juta lagi untuk istri yang memiliki penghasilan, yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Lalu tambahan yang terakhir yaitu tambahan sebesar 4,5 juta yang diberikan untuk setiap tanggungan wajib pajak. Yang paling banyak yaitu 3 orang. Nah, tanggungan ini yaitu untuk anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat. Nah, masih sama besaran PTKP ini bisa dilihat 54 juta dan 4,5 untuk setiap tambahannya. Nah, untuk PTKP minimal berarti kan sebesar 54 juta masih sama. Lalu untuk yang maksimalnya berarti sebesar 126 juta. Nah, ini untuk ilustrasi penghitungan dari pajak penghasilan pribadinya. Di sini penerapan PTKP-nya bisa dilihat. Nah, ini untuk ilustrasi ini dimisalkan untuk wajib pajak yang masih berstatus single atau status TK0. PTKP-nya di sini bisa dilihat sebesar 54 juta semuanya dimisalkan. Nah, ini untuk penghasilan yang beragam bisa dilihat perbedaannya. Untuk ilustrasi yang pertama karena masih penghasilan kena pajaknya masih di bawah 50 juta, maka tidak ada perubahan pajak yang terutang dilihat di sini untuk penerapan tarifnya. Jadi hanya satu tarif saja yang berlaku di keduanya ini untuk undang-undang yang berlaku saat ini dan saat perubahan undang-undang HPP nanti. Nah, untuk ilustrasi yang kedua, di sini bisa dilihat karena penghasilan kena pajaknya sudah melebihi 50 juta dalam 1 tahun, maka di sini ada perbedaan untuk penerapan tarifnya. Pada ilustrasi kedua ini, untuk undang-undang yang berlaku saat ini,
itu ada dikenakan 2 tarif, yaitu tarif 5% dan 15% untuk lapisan kedua. Nah, untuk lapisan pertama kan sampai dengan 50 juta ya untuk yang berlaku saat ini. Lalu yang 15% ini, maaf, ini seharusnya 4 juta ya. 54 juta kan totalnya. 15% dikali 4 juta betul 600.000. Jadi totalnya ada 3.100.000 ya untuk yang undang-undang berlaku saat ini. Tapi kalau jika undang-undang HPP ini sudah diterapkan, nanti penghasilannya itu dikenakan 5% saja dari pajak penghasilan kena pajaknya, yaitu 5% dikalikan 54 juta karena masih di bawah 60 juta tadi lapisan tarifnya ya. Nah, 5% dikali 54 juta itu hanya dikenakan satu tarif, yaitu sebesar 2,7 juta. Di sini mulai terlihat ya Bapak Ibu ada perbedaan dari tarif yang diterapkan di sini. Jadi ada perbedaan sebesar 400.000 lebih rendah dibanding dibanding peraturan yang berlaku saat ini. Lalu di tarif yang ketiga, lapisan tarif yang ketiga, di ilustrasi yang ketiga bisa dilihat di sini itu penghasilan kena pajaknya sebesar 66 juta. Lalu untuk undang-undang yang berlaku saat ini itu dikenakan tarifnya dua lapisan tarif, masih sama 5% dikalikan 50 juta, 2,5 juta. Lalu yang tarif yang kedua 15% dikalikan 16 juta. Sebesar 2,4 juta. Jadi totalnya yang terutang yaitu 4,9 juta. Nah, untuk saat undang-undang HPP ini diterapkan, maka tarifnya akan menjadi 5% dikalikan 60 juta, itu 3 juta, lalu 15% dikalikan 6 juta, 900.000. Nah, ini totalnya adalah 3,9 juta. Ini juga terlihat ya, masih terlihat perbedaannya 400.000 untuk penerapan tarif ini. Jadi lebih kecil. Nah, sama dengan berlakunya di sini juga yang ilustrasi keempat masih sama penerapannya seperti itu juga. Itu nah, ini kan perubahan tarifnya itu tidak akan menambah beban pajak penghasilan bagi orang pribadi yang berpenghasilan sampai dengan 5 miliar setahun. Jadi untuk Bapak Ibu yang mempunyai penghasilan di bawah 5 miliar dalam 1 tahun tidak perlu khawatir karena undang-undang ini justru undang-undang HPP ini justru akan menurunkan pajak yang terutang oleh Bapak Ibu. Tapi untuk Bapak Ibu yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar dalam 1 tahun, diberikan kesempatan oleh negara untuk berkontribusi lebih untuk membayarkan pajaknya. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada tarif pajak penghasilan badan. Nah, tarif pajak penghasilan badan di sini jika pada peraturan sebelumnya yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020 Junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu untuk tahun pajak 2020 dan 2021 tarif pajaknya sebesar 22%. Nah, dan direncanakan pada tahun 2022 akan menjadi 20% di sini, akan turun. Nah, namun karena berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, untuk tahun 2022 dan seterusnya, tarif yang dikenakan akan tetap sebesar 22%. Itu. Nah, ini bisa dilihat juga perbandingan rata-rata tarif PPh badan di dunia di sini. Untuk negara Indonesia sendiri kan sebesar 22% ya. Di sini itu kita masih sama dengan rata-rata negara-negara di ASEAN, yaitu sebesar 22,17%. Tarifnya masih di bawahnya justru malah. Jadi ini tarif kita juga menyesuaikan dengan perekonomian seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk batasan peredaran bruto, nah ini yang tadi saya bilang ini merupakan hal yang baru di undang-undang ini dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ini diatur batas
peredaran bruto tidak dikenai pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha yang dikenai pajak penghasilan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah, ini benar-benar baru karena pada peraturan sebelumnya belum ada diatur mengenai batasan peredaran bruto ini. Nah, sebenarnya prinsip batasan peredaran bruto ini sama dengan penghasilan tidak kena pajak ya. Wajib pajak orang pribadi pengusaha yang menggunakan tarif sesuai pajak peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 mendapat batasan peredaran bruto yang tidak dikenai pajak sebesar 500 juta dalam 1 tahun. Nah, ini tidak ya kalau misalnya tidak melebihi, tidak melampaui 500 juta dalam 1 tahun, tidak akan dikenakan pajak final seperti yang berlaku saat ini. Di sini ada ilustrasi untuk penghitungan batasan peredaran bruto tersebut. Tarifnya masih sama sebesar 0,5% ya. Tarifnya masih sama sebesar 0,5%, hanya saja ada batasan peredaran bruto sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan final. Bisa dilihat di sini perbandingannya antara PPh final yang berlaku saat ini dan yang akan berlaku pada saat Undang-Undang HPP ini. Nah, di sini bisa dilihat sampai dengan di sini kan peredaran usahanya untuk omset dari ilustrasi ini dikatakan sama semuanya dari Januari sampai Desember itu 100 juta semuanya. Tapi kan pada prakteknya mungkin memang tidak akan sama persis ya untuk setiap bulannya karena akan ada naik turun dari usaha itu. Jadi ini untuk ilustrasi saja. Untuk Januari sampai Desember di sini sama 100 juta semua. Nah, untuk jadi batasan 500 juta ini akan dicapai pada bulan Mei di sini pada ilustrasi ini pada bulan Mei. Nah, di sini baru di bulan Juni baru dikenakan nih pajak penghasilan finalnya. Karena sudah melampaui 500 juta tadi dalam 1 tahun. Nah, 100 juta dikalikan 0,5% itu sebesar 500.000. Begitu seterusnya sampai bulan Desember. Nah, ini jadi untuk dengan berlakunya Undang-Undang HPP ini, pajak yang dikenakan akan sebesar 3,5 juta, 3.500.000. Lalu untuk kondisi peraturan perpajakan yang saat ini berlaku, itu akan dikenakan 6 juta karena setiap bulannya kan membayar 500.000 nih. Akan dikenakan 6 juta. Di sini ya, terlihat ya ada selisih sebesar 2,5 juta. Jadi tarifnya, pajak utang yang dibayarkan oleh wajib pajak akan turun sebesar 2,5 juta di sini sesuai dengan kondisi ini. Gitu. Baik, selanjutnya ada penyesuaian ketentuan penyusutan dan amortisasi. Nah, pada peraturan sebelumnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, masa manfaat untuk bangunan permanen adalah 20 tahun dan masa manfaat kelompok 4 harta tak berwujud adalah 20 tahun. Nah, pada Undang-Undang HPP ini wajib pajak diberikan pilihan untuk membebankan biaya penyusutannya yang berupa bangunan permanen atau amortisasi harta tak berwujud tadi yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya. Jadi wajib pajak bisa memilih nih antara bagaimana untuk penyusutan yang mau sesuai dengan masa pajak sebenarnya atau bagaimana seperti itu. Nah, ketentuan ini akan diatur lebih lanjut nanti di peraturan pemerintah yang akan keluar seperti itu. Selanjutnya untuk ini ada penambahan objek pajak penghasilan final 4 ayat 2 ya, pasal 4 ayat 2. Nah, di Undang-Undang HPP ini diatur mengenai penghasilan berupa bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang
itu dikenakan PPh final sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf A. Nah, ketentuan ini akan diatur lebih lanjut juga di peraturan pemerintah yang saat ini sih belum ada ya. Nah, itu sebelumnya pada Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya itu belum diatur. Selanjutnya untuk klaster pajak pertambahan nilai. Untuk pajak pertambahan nilai sendiri di sini ada 3 aspek perubahannya ya. Di sini ada objek PPN dan pengecualiannya juga. Lalu ada fasilitas PPN termasuk pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN. Selanjutnya ada tarif PPN yang termasuk ada tarif umum dan tarif khusus PPN. Nah, ini juga benar-benar baru nih. Tarif PPN-nya baru, ada juga tarif khusus yang benar-benar baru diatur. Oke, selanjutnya untuk pengecualian objek dan fasilitas PPN di sini diatur di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diatur bahwa barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan dan sejenisnya bisa dilihat di sini itu merupakan objek PPN di sini. Menjadi objek PPN. Jika sebelumnya ini bukan merupakan objek PPN, maka dengan berlakunya Undang-Undang HPP ini akan menjadi objek PPN. Namun, jika sebelumnya kan memang bukan objek PPN, jadi tidak dikenakan PPN ya. Nah, untuk Undang-Undang HPP ini dijadikan objek PPN, namun diberikan fasilitas untuk pembebasan PPN-nya seperti itu. Jadi paling nanti berbedanya di pemberi jasanya saja, pemberi BKP dan JKP-nya saja seperti itu. Jadi pemberi BKP dan JKP-nya itu harus sudah PKP, sudah menjadi pengusaha kena pajak, sehingga karena harus mengeluarkan faktur pajak seperti itu. Walaupun ini diberikan fasilitas pembebasan PPN seperti itu. Lalu selanjutnya ini barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Jika pada Undang-Undang PPN sebelumnya listnya banyak sekali ya, bisa kita lihat kan listnya panjang sekali. Nah, di sini hanya ada beberapa saja. Di sini barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN, listnya hanya ada 8 item. Di sini bisa dilihat ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Lalu ada uang emas batangan untuk kepentingan devisa negara dan surat berharga. Lalu ada jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga atau catering. Nah, ini adalah yang tidak dikenakan PPN di sini. Jadi mungkin ada beberapa yang sebelumnya di Undang-Undang PPN itu tidak ada di sini, itu bisa saja menjadi objek pajak yang dikenakan PPN, atau tapi tidak tahu ya apakah nanti mendapatkan fasilitas atau dikenakan PPN dengan tarif khusus seperti itu, nanti akan diatur dengan peraturan pelaksanaannya nanti yang akan dikeluarkan kemudian. Nah, ini untuk tarif PPN bisa dilihat di sini. Tarif umumnya itu jika sebelumnya itu adalah sebesar 10% ya, seperti kita tahu ya, sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku sebelumnya, itu sebesar 10%. Dan ini akan masih berlaku sampai dengan Maret 2022. Jadi sampai Maret 2022 masih bisa diterapkan tarif PPN yang lama, yaitu sebesar 10%. Nah, untuk Undang-Undang HPP ini, tarif PPN-nya akan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Itu sebesar 11% sekarang. Jadi bertambah menjadi 11%. Seperti itu. Nah, ini juga akan direncanakan jika belum ada peraturan penggantinya kembali ya,
itu akan direncanakan menjadi 12%. Itu paling lambat akan diberlakukan 1 Januari 2025 jika belum ada peraturan yang menggantinya. Nah, selanjutnya ada tarif khusus. Ada tarif khusus, yaitu ada tarif PPN final. Nah, sekarang bukan hanya pajak penghasilan aja nih yang memiliki tarif final, tetapi pajak pertambahan nilai juga memiliki tarif final, yaitu sebesar nanti ada untuk jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu akan diterapkan PPN final, yaitu sebesar 1%, 2%, 3%, dan 5%. Nah, ini nanti untuk jenis barang atau jasanya atau sektor usahanya nanti akan diatur kemudian dengan peraturan Menteri Keuangan selanjutnya. Seperti itu. Nah, baik. Mungkin itu ya sampai dengan PPN tadi pembahasan saya untuk program pengungkapan hak karyawan. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya karena saya mau pantun nih. Kasih pantun ya. Sarapan pagi lezat dengan bubur sumsum. Makannya sambil WFH di kos. Mohon izin saya untuk minum. Monggo dilanjut Ibu host. Ternyata Ibu materinya nggak mau kalah sama saya. Bikin pantun juga. Ya udah aku juga pantun juga deh. Pohon beringin berbuah pepaya. Batik tulis mahal harganya. Apabila ada yang ingin bertanya, mohon ditulis di kolom chat ya. Nah, demikian tadi materi terkait perubahan untuk PPH dan PPN. Nah, sebentar ini gimana cara remove highlight-nya? Oke. Udah. Kasih kamu. Oh, udah. Enggak kok. Oh ya. Maaf, ini hostnya juga agak-agak ngeblank. Oke. Kalau kita cermati tadi untuk penjelasan perubahan PPH dan PPN, kita review lagi ya Bapak Ibu. Secara ringkasnya, perubahannya pertama di pengenaan pajak atas natura. Natura itu yaitu kenikmatan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada karyawannya. Nah, kalau dulu pemberian natura itu ditanggung oleh perusahaan, yaitu nggak bisa dikurangkan, nggak bisa dibiayakan. Kalau sekarang dibalik, bisa dibiayakan tapi jadi penghasilan untuk karyawannya. Nah, tapi ada pengecualiannya, yaitu natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima, yaitu yang tadi disebutkan pertama penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Jadi tadi ada yang ditanya Bapak Ibu ya, Pak Ibu Yayu Yuliansyah atau Pak Yayu Yuliansyah ya, bertanya untuk natura makanan atau minuman itu bagaimana? Untuk makanan dan minuman dikecualikan dari penghasilan penerima ya Pak ya. Jadi sepertinya masih bisa dibiayakan oleh pemberi kerja. Kemudian untuk laptop yang diberikan kepada karyawan. Nah, ini kan bentuknya barang ya. Untuk ini sepertinya kita harus menunggu petunjuk pelaksanaannya yang sampai dengan saat ini sih belum ada ya Bapak Ibu ya. Dan itu juga ada natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, itu untuk petunjuknya juga sampai dengan saat ini belum terbit, jadi kita masih menunggu juga batasannya seperti apa, kemudian prosedurnya, natura yang seperti apa yang menjadi penghasilan, dan bagaimana ngitungnya, kita juga masih menunggu aturan berikutnya. Kemudian yang berubah lagi yaitu tarif PPH orang pribadi. Tarif PPH orang pribadi ada di perubahan lapisan dan juga ada tambahan lapisan tarif. Jadi untuk Bapak Ibu yang penghasilan netonya, yang penghasilan kena pajaknya masih di bawah 5 miliar, secara rata-rata pasti pajaknya akan turun. Jadi ini sebenarnya berita gembira untuk kita semua. Sedangkan untuk PTKP tidak berubah. Jadi tidak berubah dari tahun 2016 kalau nggak salah. Untuk orang pribadi sendiri 54 juta, kemudian untuk tambahan tanggungan 4,5 juta per tanggungan. Seperti itu. Kemudian perubahan lagi ada di perubahan tarif PPH badan yang semula rencananya di tahun 2022 itu kita
20%, ternyata di Undang-Undang HPP ini tarifnya tetap 22% seperti tahun ini. Meskipun itu sebenarnya kalau dari perbandingan rata-rata tarif PPh badan di OECD itu kita masih ya di rata-rata lah ya. Rata-rata ada yang lebih tinggi, lebih banyak yang lebih tinggi juga. Kemudian ada batas peredaran bruto. Jadi kalau dulu karyawan itu ada PTKP, tapi kalau usahawan nggak ada PTKP. Nah kalau sekarang ini pemerintah ngasih PTKP juga untuk usahawan yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, yaitu ketika dia omsetnya masih di bawah 500 juta dalam setahun itu tidak perlu membayar pajak, tidak dikenai pajak penghasilan. Jadi baru ketika omsetnya sudah di atas 500 juta dalam satu tahun dia baru mulai dikenai pajak. Jadi udah mulai lebih adil ya Bapak Ibu, ada PTKP juga untuk usahawan seperti itu. Kemudian ini ada perubahan tentang penyusutan ya, penyusutan yang tadinya bangunan permanen 20 tahun, manfaat kelompok 4 juga 20 tahun. Nah, ini sesuai dengan masa manfaat pajak sebenarnya, meskipun juga untuk ketentuan lebih lanjutnya kita masih harus menunggu PP-nya. Itu untuk PPh yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mita. Kemudian untuk PPN. PPN yang pertama ada di perubahan pengecualian dan fasilitas PPN. Yang kedua ada di perubahan tarif. Nah, tarif yang biasa kita PPN 10% nanti akan berubah menjadi 11% per 1 April 2022. Jadi kita nikmati dulu nih 10% sampai dengan bulan Maret. Kemudian ada ini perubahan barang dan jasa tidak dikenai PPN juga ada. Kemudian nantinya akan ada tarif PPN final yang untuk ketentuannya kita juga masih menunggu PMK-nya alias Peraturan Menteri Keuangannya untuk juklaknya. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu program pengungkapan sukarela, dan nanti ada pajak karbon yang mungkin masih agak asing di telinga kita ya Bapak Ibu, tapi untuk PPS ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, yaitu program pengungkapan sukarela. Nah, ini seperti apa? Kita dengarkan nanti paparan dari Ibu Ervi. Kepada Ibu Ervi, dipersilakan. Terima kasih Mbak Ana. Nah, saya izin share screen ya. Baik, untuk program pengungkapan sukarela mungkin Bapak dan Ibu semuanya sudah mendengar ya. Mungkin sudah mendengar di media massa bahwa ada program pengungkapan sukarela yang di masyarakat kita itu, program pengungkapan sukarela itu dianggapnya sebagai teks amnesti jilid 2. Sebenarnya program pengungkapan sukarela itu berbeda dari teks amnesti. Jadi ini bukan lanjutan dari teks amnesti yang kemarin. Ini program yang berbeda. Baik, apa yang melatar belakangi munculnya program pengungkapan sukarela, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak apabila wajib pajak itu telah mengikuti program teks amnesti yang pertama, tetapi ada harta yang belum diungkapkan di teks amnesti yang pertama. Jadi pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengikuti atau untuk mengungkapkan harta yang belum diikutkan di teks amnesti kemarin. Lalu untuk pembayaran pajak penghasilan yang berdasarkan pengungkapan harta itu belum dilaporkan di dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di tahun 2020. Nah, untuk program pengungkapan sukarela itu yang biasa kita sebut PPS itu berlaku selama 6 bulan, hanya dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
Jadi Bapak dan Ibu yang belum mengikuti teks amnesti kemarin bisa mengikuti PPS, program PPS ini. Masih ada waktu nih untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengikuti program PPS ini. Nah, untuk program PPS ini sendiri terdiri dari 2 kebijakan. Yang satu, pertama itu kebijakan pertama itu untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang peserta teks amnesti sebelumnya. Itu merupakan aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat teks amnesti. Nah, tarifnya berapa? Tarifnya ada 3 lapis. Jadi kalau misalnya untuk kebijakan pertama, tarifnya itu terdiri dari 11% untuk deklarasi luar negeri, 8% untuk aset luar negeri repatriasi, yaitu misalnya harta yang ada di luar negeri dimasukkan kembali ke dalam negeri, dan aset dalam negeri. Sedangkan untuk tarif 6% itu digunakan untuk aset luar negeri, repatriasi, dan aset dalam negeri yang akan diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi atau renewable energy. Sedangkan untuk kebijakan kedua itu hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi untuk aset perolehan antara 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Di sini ada syaratnya, yaitu wajib pajak orang pribadi itu tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tahun pajak 2016, 17, 18, 19, dan 20. Tidak sedang dilakukan penyidikan proses peradilan, menjalankan hukuman atas tindak pidana perpajakan. Nah, tarifnya berapa? Di sini juga ada 3 lapis tarif. Yang pertama 18% untuk deklarasi luar negeri. Yang kedua tarifnya sebesar 14% untuk aset luar negeri, repatriasi, dan aset dalam negeri. Yang ketiga tarif sebesar 12% untuk aset luar negeri, repatriasi, dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam suku bunga negara. Nah, di sini apa yang melatar belakangi atau wajib pajak itu mengungkapkan harta bersih melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta, dan disampaikannya sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Lalu harus dilampiri apa? Dengan cara dilampiri bukti pembayaran, daftar rincian harta, harta hutang, pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada SBN. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Pajak itu akan menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, di sini ada kriterianya PPS-nya. Sanksinya seperti apa? Nah, di sini ada batas repatriasi, yaitu 30 September 2023. Lalu batas investasinya sampai dengan 30 September 2023. Minimal investasinya selama 5 tahun. Lalu jika tidak dipenuhi, maka akan muncul kriteria harta yang diungkapkan tidak jadi diinvestasikan. Untuk kebijaksanaan pertama, maka SKP-nya sebesar 4,5%, untuk kehendak sendiri 3%, sedangkan untuk kebijakan kedua, untuk SKP-nya sebesar 4,5% dan kehendak sendiri 3%. Lalu untuk kriteria yang kedua, harta luar negeri tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI. Untuk kebijakan pertama, SKP-nya sebesar 5,5%, untuk kehendak sendiri 4%, dan untuk kebijakan kedua, SKP-nya sebesar 6,5%,
kehendak sendirinya 5%. Untuk kriteria ketiga, harta luar negeri tidak dialihkan dan tidak diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI. Untuk kebijakan pertama, SKP-nya sebesar 7,5%, untuk kehendak sendiri 6%. Sedangkan untuk kebijakan kedua, SKP-nya sebesar 8,5% dan untuk kehendak sendiri 7%. Nah, untuk pengungkapan program sukarela mungkin seperti itu sekilasnya. Nah, ini ada pajak yang masih awam. Mungkin Bapak dan Ibu masih bertanya-tanya kenapa ada pajak karbon. Jadi latar belakang yang mendasari pemerintah mengenakan pajak karbon yaitu adanya peningkatan gas emisi rumah kaca di atmosfer yang mengakibatkan kenaikan suhu permukaan bumi sehingga menurun perubahan resiko penurunan iklim di bencana Indonesia itu berubah. Misalnya sekarang kalau harusnya musim hujan tapi musim kemarau atau musim kemarau jadi musim hujan. Adanya perbedaan atau perubahan iklim itu karena diakibatkan dari peningkatan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, latar belakangnya yaitu komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29% pada tahun 2030 sesuai dengan Konvensi Perubahan Iklim yang sudah disepakati. Lalu yang ketiga yaitu adanya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang keempat, itu untuk mengubah perilaku pelaku aktivitas ekonomi yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, di sini untuk pengaturan dalam pajak karbon itu akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap yang akan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target, kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi. Lalu penerapan pajak karbon akan mengedepankan prinsip keadilan dan keterjangkauan dengan memperhatikan iklim berusaha dan masyarakat kecil. Lalu tarifnya berapa? Tarif pajak karbon itu ditetapkan sebesar atau minimal tarifnya Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Nah, implementasi pertama kali itu pada tanggal 1 April 2022 pada sektor PLTU batubara dengan skema cap dan tag yang searah dengan implementasi pasar karbon yang sudah berjalan di sektor PLTU batubara. Nah, di sini ada peta jalan pajak karbon. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa emisi yang melebihi dari yang telah ditetapkan itu harus mempunyai izin. Jadi perusahaan tersebut harus membeli izin emisi dari entitas yang mengemisi di bawah cap atau membeli sertifikat penurunan emisi. Jadi misalnya perusahaan Bapak dan Ibu belum mempunyai izin emisi, maka akan dikenakan pajak karbon. Nah, untuk penerapan pajak karbon itu dimulai dari sudah ada piloting project-nya yaitu ESDM, Kementerian ESDM. Jadi untuk per 1 April 2022 penerapan pajak karbon secara terbatas itu akan dimulai pada PLTU batubara dengan tarif Rp3.000. Nah, seperti itu untuk pemaparan kami kali ini. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu bisa memahami atas pemaparan kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ana. Oke, terima kasih Ibu Ervi. Demikian tadi paparan tentang
PPS atau program pengungkapan sukarela, dan tentang pajak karbon. Oke, program pengungkapan sukarela, kalau misalnya tadi kita review lagi, yaitu tentang pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta PPS. PPS ya. Pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Jadi ini adalah program yang diberikan kepada wajib pajak yang selama ini dalam pelaporan perpajakannya masih belum benar seperti itu. Nah, ini terdiri dari dua kebijakan. Kebijakan satu itu ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Jadi kalau untuk kebijakan satu itu hanya untuk orang pribadi dan badan yang sudah mengikuti program tax amnesty tahun 2000 berapa ya Pak? 2016 ya Pak ya? 2016 2017. Pokoknya program tax amnesty yang sebelumnya sudah ikut, nah itu bisa ikut untuk yang kebijakan satu. Sedangkan untuk yang kebijakan dua itu diperuntukkan hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang dikenakan atas apa? Yaitu aset yang diperoleh selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan tahun pajak 2020. Syaratnya tidak sedang dilakukan pemeriksaan buper tahun pajak 2016 sampai dengan 2020, tidak sedang dilakukan penyidikan atau proses peradilan, atau sedang tidak menjalani hukuman atas tindak pidana perpajakan. Sedangkan tarifnya ada beberapa tarif, itu dari 18% sampai 12%. Seperti itu. Kemudian untuk pajak karbon, ini mungkin hal baru ya untuk kita, dan ini masih berlaku terbatas untuk tahun 2021 dan 2022. Kalau 2021 ini hanya masih apa Mbak? Mekanisme teknis ya, mekanisme teknis dan piloting. Nanti untuk 2022 per 1 April 2022 diterapkan secara terbatas pada PLTU batubara dengan tarif 30.000 per TCO2 Kemudian secara penuhnya nanti di tahun 2025. Seperti itu. Untuk materinya, secara singkat overview dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini sudah selesai kita sampaikan. Di kolom chat sudah ada link untuk pengisian evaluasi. Nanti Bapak Ibu setelah ngisi untuk evaluasi, setelah klik submit, jangan buru-buru ditutup. Di situ ada link untuk mengunduh materi yang tadi sudah disampaikan. Nanti apabila keburu ditutup, linknya nggak dapat, Bapak Ibu boleh WhatsApp ke WhatsApp panitia atau boleh disampaikan di grup peserta, di grup WhatsApp peserta. Oke, kemudian kita jawab pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom chat. Yang pertama, Ibu atau Bapak Yayu Yuliansah ya. Kalau penghasilan kurang dari PTKP, tapi kita dapat bukpot dari perusahaan, apakah tidak masalah kalau kita tidak laporkan bukpot tersebut karena penghasilan kita kurang dari PTKP? Ini Bapak atau Ibu Yayu ya? Kalau kurang dari PTKP, kalau dia karyawan tetap, itu kan dapatnya kalau selama 1 tahun kan A1. Di A1 tersebut apakah ada pajak yang dipotong atau bukti potongnya nihil atau nggak ada pajaknya? Misalnya kalau misalnya penghasilannya di bawah PTKP seharusnya bukti potongnya pun nihil ya. Nah itu kalau misalnya tidak dilaporkan masalah atau tidak, tergantung NPWP-nya aktif atau tidak. Kalau misalnya Bapak atau Ibu Yayu ini NPWP-nya masih aktif, dia kan tetap wajib lapor SPT ya. Nah itu dilaporkan saja di situ, dilampirkan saja bukti potongnya. Tapi kalau NPWP-nya memang posisinya sudah non-efektif, ya tidak masalah kalau tidak dilaporkan, karena dia sudah memenuhi non-efektif ya, penghasilan di bawah PTKP, dan NPWP-nya non-efektif, seperti itu. Kemudian,
mengenai Natura, saya ingin menanyakan apakah laptop yang diberikan karyawan untuk bekerja termasuk Natura bagi karyawan? Secara Natura, iya, tapi apakah dia merupakan penghasilan atau bukan, kita belum tahu Pak, karena untuk Natura kan tadi ada 5 hal yang dikecualikan dan itu membutuhkan penjelasan lebih lanjut ya, khususnya Natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, apakah laptop ini masuk ke jenis dan batasan tertentu atau tidak, kita kurang tahu. Jadi untuk Natura yang laptop ini kita masih menunggu juga ya Pak ya, mohon maaf. Daripada saya jawab sekarang ternyata aturannya nggak begitu gitu. Oke, Ibu atau Bapak Yayu lagi untuk makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman di sini sudah jelas ya, makanan dan minuman dikecualikan dari Natura yang merupakan penghasilan tadi. Oke, kemudian untuk pertanyaan detail lanjutan jika ada, apakah bisa komunikasi langsung dengan panitia? Bisa, karena memang kami setiap hari juga melayani layanan konsultasi juga di nomor 0822 6061 0032 sama yang satunya apa ya Mbak ya? Nomor kita layanan yang satunya. Boleh nanti yang nomor, ada 2 nomor, yang satunya akan dituliskan di chat ya oleh teman saya. Kemudian, apakah semua materinya bisa di email ke kami? Nah, tadi sudah saya sampaikan, ini ada link evaluasi. Nanti Bapak Ibu setelah mengisi evaluasi, setelah diklik submit, dia akan muncul ucapan terima kasih sudah mengisi dan link untuk mendownload materi. Kemudian kalau pulsa karyawan apakah masuk sebagai Natura? Nah, ini juga kita ngikutin aturan yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu untuk pelaksanaannya. Untuk LR, uang LM untuk kepentingan devisa negara, maksudnya kepentingan devisa negara apa? Mbak Elvi, boleh nanti tolong dibantu ya Mbak ya. Oke, yang untuk LM, yang pertanyaan dari Pak Hartono. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Maksud dari pidana denda tidak dapat disubsidir apa? Maksud dari pidana penjara tidak melebihi pidana yang diputuskan. Sebentar, ini tadi yang pertama itu tidak dapat disubsidir. Oh, tidak dapat disubsidir artinya tidak dapat diganti dengan kurungan atau penjara. Jadi kalau denda ya harus dibayar denda, tidak dapat disubsidi ya, tidak dapat disubstitusi gitu. Terus, oke. Bu, izin bertanya, untuk PPh 23 atas jasa, apakah bisa untuk tidak dipotong oleh lawan transaksi, Bu? Ketentuannya bagaimana ya, Bu? Dan bagaimana implementasinya dengan tarif PPN final UU HPP terbaru? Oke, pertama, PPh 23 atas jasa, apakah bisa untuk tidak dipotong oleh lawan transaksi? Bisa. Pertama, dia harus memenuhi kriteria wajib pajak UMKM yang memenuhi kriteria berdasarkan PP 23 tahun 2018. Bagaimana caranya supaya tidak dipotong? Bapak Ibu mengajukan surat keterangan yang ada di DJP online di menu KSWP. Di situ ada surat keterangan yang PP 23 tahun 2018. Nah, itu ditunjukkan kepada lawan transaksi supaya lawan transaksi tidak memotong PPh pasal 23, tapi kalaupun memotong dia memotongnya PPh final sesuai PP 23 tahun 2018 yang 0,5% itu. Terus bagaimana implementasi tarif PPN final UU HPP terbaru? Nah, sampai dengan saat ini PP atau juklak yang mengatur tentang PPN final tersebut belum terbit, jadi kami tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terlebih dahulu. Oke, kalau Natura dapat dibiayakan, berarti sebagai penghasilan karyawan. Bagaimana menghitung sebagai penghasilan karyawan, semisal insentif berupa biaya perjalanan atau travel? Seperti jawaban sebelumnya, kami mohon maaf juga, kita masih menunggu untuk aturan petunjuk pelaksanaan atas undang-undang ini. Oke, Bapak Ibu silahkan untuk mengisi link evaluasi yang sudah kita taruh di kolom chat. Nanti setelah diisi diklik submit, habis itu akan ada link untuk mendownload materi. Seperti itu ya. Kira-kira apabila misalnya ada pertanyaan lagi terkait ketentuan undang-undang ini atau tentang PPS, boleh WhatsApp ke kami di nomor yang ada di chat, boleh dicatat dari kami. Sekian untuk materi hari ini.
agak lumayan panjang ya. Nanti untuk video hari ini akan kami tayangkan di media sosial kami, terutama di YouTube ya. Ini boleh di subscribe atau di klik lonceng ya, supaya nanti ketika tampil Bapak Ibu bisa langsung menonton, yaitu namanya KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Bisa juga follow media sosial kami di Instagramnya Pajak Bonjer 1, satunya angka seperti yang ada di tampilan virtual background kita. Twitternya juga ada, Facebooknya juga ada. Nah, untuk video hari ini dapat Bapak Ibu saksikan nanti di YouTube kami, insya Allah nanti sore. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sampai ketemu di sosialisasi berikutnya. Mudah-mudahan ketika sudah ada petunjuk pelaksanaan atas undang-undang ini, kita bisa mengadakan sosialisasi lagi sehingga lebih jelas ya Bapak Ibu bagaimana untuk pelaksanaannya, bagaimana implementasinya, seperti itu. Baik, saya mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.